قال الإمام البوصيري والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم. Bahwa api Persia yang disembah itu telah padam letupan apinya karena sebab kesedihan atau kemurkaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan bahwa sungai Eufrat itu terhenti juga karena sebab kesedihan. Kemarin kita telah membahas tentang kembalinya domir pada kata alaihi. Imam Al-Baijuri dalam syarahnya memberikan satu bentuk tafsiran lain sebagaimana disebut kemarin sudah dibaca, wa jawaza ba'du syarihina ay yakuna raji'an ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wajhun dzalika bi anna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam sababun fi tarki ibadatiha. Bentuk lain kembalinya dhamir itu kebanyakan mengembalikan kepada Iwan, yaitu kepada istana atau benteng Persia. Nah, ini bentuk kedua. Bentuk kedua ini diperbolehkan oleh sebagian pensyarah daripada kitab Burdah ini, yaitu mengembalikannya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk penafsirannya akan menghasilkan makna bi anna wiladatahu, bahwasanya kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebab fitarqi ibadatiha, sebab ditinggalkannya ibadah atau beribadahnya orang-orang Persia menyembah dari api Persia tersebut yang padam. Nah, padamnya api Persia itu menjadi sebab atau penyebab kematian atau padamnya api Persia itu adalah cahayanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebab ditinggalkannya ibadahnya api Persia. Nah, kalau mengatakan Nabi penyebab ditinggalkan ibadah, saya mau tanya, kalau mengagung-agungkan api, kira-kira itu ibadah kepada Allah atau syirik? Jawab yang kompak, ibadah kepada Allah atau syirik? Syirik. Nah, ketika mengatakan kalau kelahiran Nabi ini menjadi sebab ditinggalkan mengibadahi api Persia. Nah, ini uslub dalam bahasa Arab, dalam ilmu badi namanya husnul ta'lil. Makanya kata Imam Baijuri, wa hadza min husni ta'lil taqri'an bihim. Kenapa ini menjadi husni ta'lil? Nanti kita jelasin apa makna istilah dalam ilmu badi'. Yang ilmu badi' bagian daripada ilmu balaghah, merupakan taqri'an bihim. Apa makna taqri'an bihim? Ay taubihan bihim, menjelekkan bagi mereka. Artinya apa? Ini Imam Busiri lagi ingin menjelek-jelekan, ingin menghinakan, ingin merendahkan bangsa Persia yang nyembah daripada api Persia. Dengan cara ini nih, Imam Busiri dengan cara menyebutkan bahwasanya api Persia yang disembah sekian ribu tahun tersebut padam gara-gara malam kelahirannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa itu husnul ta'lil? Ayadda'iya li hukmin illatan munasibatan likauniha ghaira muwafaqatin lil waqi'i. Jadi seorang sastrawan, seorang mutakallim atau seorang adib, yadda'iya, dia menyangkakan sebuah perkara li hukmin, terhadap satu hukum,
Berupa apa? Illatan munasibatan, satu penyebab yang dikaitkan dengan hukum tersebut, likauniha ghairu muwafaqatin lil waqi', padahal illah tersebut bukan menjadi sebab fakta real itu bisa terjadi. Contoh, ketika ada cerita nih, ada orang jenggotnya udah putih, kemudian orang nanya, mahadha, jenggotnya putih, ditanya, ini apa nih, maksudnya kenapa tuh jenggot putih? Dijawab, gara-gara satu waktu ada orang soleh, orang soleh ini doain saya, ngomongnya bayyadallahu wajhak, semoga Allah putihin wajahmu. Gara-gara tuh doa jenggot aneh putih. Pertanyaannya, apakah jenggot orang yang putih itu gara-gara doa? Hah? Gara-gara doa atau bukan? Bukan. Kalau secara medis, rambut yang tumbuh di kepala kita, mau rambut atau jenggot atau alis, itu ada unsur namanya melanin. Ada unsur namanya apa? Melanin. Kalau unsur melanin ini kurang, maka rambut yang tumbuh akan berwarna hitam, akan berwarna putih, afwan. Kalau melanin ini kadarnya kuat, tinggi, maka rambut yang keluar akan hitam. Tapi kalau melaninnya merendah, maka dia akan berwarna putih atau abu-abu. Artinya apa? Penyebab putihnya rambut kepala atau rambut jenggot itu bukan karena doanya orang soleh, bukan gara-gara doanya orang soleh, bukan. Tetapi ketika seorang mengatakan saya rambutnya putih gara-gara doa orang soleh, itu ingin membuat satu makna sastra yang ingin ditujukan bahwasanya penyebabnya ini ingin menambah, memperkuat makna tersebut, bahwasanya ya emang orang kalau udah syiban dia akan tumbuh keluar jenggotnya warna putih atau kepalanya warna putih. Kemudian didatangkan doa tersebut, kemudian dia akan apa? Fastujibat da'watuh, gara-gara doanya itu, makanya dia punya muka rambutnya menjadi putih. Atau yang sering nih kalau di biasanya gitu nih, ada orang minum tehnya kemanisan, pas dibilang ini kok teh manis banget, ente minumnya lihat aneh sih. Itu ngomong ente minumnya lihat aneh, apakah gara-gara ngelihat aneh itu teh jadi manis? Gara-gara apa? Gulanya kebanyakan. Cuman kan kalau dijawab gula kebanyakan, nyalahin yang buat. Nah dia bilang enggak, ente minumnya lihat aneh sih, makanya ente minum ngaca biar pahit. Ngelak dong gitu. Nah itu tuh min husni ta'lil namanya. Jadi nyebutin satu ilah padahal bukan itu ilahnya, bukan itu ilahnya. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jelasnya berat bener. Ini sebenarnya mau disebutin contoh-contoh lagi nih, atau kita ambil contoh satu lagi nih. Ini contohnya nyerempet nih. Wa mimma adduhu min husni ta'lil ma zulzilat Misru min su'in urida biha lakinnaha ragasat min adlihi taraba. Ada seorang syair lagi galau, ceritanya di Mesir lagi naik BBM, lagi naik di mana kurang kencang, di mana di Mesir naik BBM. Akhirnya ini pujangga bingung mau beli BBM, nggak punya duit, tapi dia punya pulpen. Kalau orang zaman sekarang dia punya media sosial, dia buat status. Buat apa? Kurang kencang, buat apa? Status. Dia tulis mazul zilat Misru min su'in urida biha, tidaklah Mesir bergontang karena adanya keburukan yang diinginkan terhadap negeri ini. Lakinnaha, akan tetapi Mesir bergoncang, ragasat min addihi taraba, saking adilnya pemimpin Mesir,
Gara-gara sebab keadilannya, akhirnya Mesirnya berjoget saking senangnya, goncangannya yang membuat Mesir bergoncang. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Mesir keadaannya bergejolak, di mana-mana demo, di mana-mana merasa kesal. Para pemimpinnya ngerasa, Masya Allah, rakyat ana sedang bersuka cita. Rakyatnya lagi seneng, saking adilnya pemimpin, mereka turun ke jalan bersyukur karena pemimpinnya adil. Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Negeri mana? Negeri mana? Mesir. Sekarang pertanyaannya, apa gara-gara keadilan negara bisa bergoncang? Apakah rakyat akan marah kalau pemimpinnya adil? Kira-kira marah nggak? Marah apa enggak? Kira-kira kalau negara adil, rakyatnya seneng apa enggak? Kira-kira kalau rakyat seneng, negara bergoncang apa tidak? Negara aman atau rusuh? Aman atau rusuh? Paham? Paham? Jadi ini karena di Mesir kan otoriter, ngomong dikit ditangkap, kritik dikit dipenjara. Di negeri Mesir. Kalau Indonesia, kalau di Indonesia jadi karena dia takut ditangkap, dia buat syair pakai husnul ta'lil. Jadi negeri bergoncang, rakyat susah gara-gara saking adilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Negeri mana itu? Negeri mana? Sekolahnya tempat Habib Hamid di negeri Mesir.